Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Radio Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali Bang Dipo Usman kembali hadir menemani ruang dengar Mitra JIC di hari Jumat yang penuh dengan barokah. Hari ini tanggal 20 November 2020, tepat pada pukul 9 pagi, kita terus hadir menemani ruang dengar Anda, tentunya mengedukasi mengenai kesehatan di tengah-tengah COVID-19 yang saat ini DKI Jakarta masih dalam proses PSBB transisi. Bang Dipo mengingatkan kepada Mitra JIC untuk senantiasa melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa untuk senantiasa mencuci tangan, ya, baik itu sabun ataupun hand sanitizer. Dan mudah-mudahan Mitra JIC senantiasa selalu mematuhi protokol kesehatan yang tentunya sudah digaungkan oleh pemerintah, ya. Dan tentunya Mitra JIC, kita hadir dalam program Bincang Sehat. Ini merupakan kerjasama antara Radio JIC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, bekerja sebagai ibadah ihsan dalam pelayanan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan alhamdulillah Mitra JIC, narasumber kita yang hari ini hadir adalah Dr. Umi Syarkiah, SPKFR MKM, yang beliau ini merupakan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, yang tentunya insya Allah akan hadir sesaat lagi bergabung bersama Mitra JIC. Dan tentunya ini juga berdekatan dengan Hari Milad Muhammadiyah yang ke-108. Baik, langsung saja kita akan menyapa Dr. Umi Syarkiah, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Senang sekali Bang Dipo Usman bisa siaran langsung bersama Dr. Umi Syarkiah. Dok, gimana kabarnya? Sehat selalu ya, Dok, ya? Alhamdulillah sehat Bang Dipo, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Biasanya Bang Dipo tuh baca artikel-artikel dengan narasumber Dr. Umi untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan alhamdulillah hari ini Dr. Umi bisa hadir di Radio JIC 107.7 FM. Baik, Dr. Umi, hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan gerakan sholat dan kesehatan. Nah, ini tentunya ada kaitannya antara gerakan sholat dengan kesehatan yang memang saat ini kita harus senantiasa ketahui bersama, ini amat sangat penting. Ternyata sholat itu dapat memberikan efek positif, terutama dalam kesehatan kita. Baik, nampaknya jaringan terputus. Ya, alhamdulillah bisa tersambung kembali. Silakan Dr. Umi untuk sudah tersambung. Iya, baik, alhamdulillah, senang sekali. Dr. Umi boleh diberikan kesempatannya untuk menyapa dulu Mitra JIC saat ini mendengarkan kita di Radio JIC 107.7 FM. Kami persilakan Dr. Umi. Terima kasih Bang Dipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio JIC yang berbahagia dan dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya senang sekali nih bisa berkumpul hari ini di ruangan ini bersama Bang Dipo dan Mitra JIC semua. Alhamdulillah di hari yang cerah ini, yang barokah ini ya, kita bisa bincang-bincang lagi nih ya. Alhamdulillah. Ya. Baik. Semoga semua Mitra JIC sehat ya Bang Dipo ya. Amin, amin ya robbal alamin. Itulah harapan kita ya Bu ya. Tentunya kita masih PSBB terakhir, kita selalu ingatkan Mitra JIC dengan 3M yang tadi sudah Bang Dipo sebutkan. Baik, Dr. Umi, hari ini temanya amat sangat menarik bagi Bang Dipo dan sangat jarang juga dihadirkan di Radio JIC. Alhamdulillah sekarang dihadirkan mengenai gerakan sholat dengan kesehatan. Nah, silakan Dr. Umi untuk menyampaikan materi kita hari ini. Baik, terima kasih. Setelah kemarin kita terus membahas tentang berbagai hal tentang COVID. Ya. Ya, sekarang kita mau bahas tentang spiritual nih Bang. Ya. Tapi spiritualnya juga tentu saja berhubungan dengan kesehatan. Jadi kita akan membahas tentang manfaat gerakan sholat untuk kesehatan tubuh.
Ya. Ya. Jadi kita semua tahu bahwa sholat itu merupakan tiang utama, tiang agama dan tiang utama, ibadah utama kita bagi kita umat muslim. Juga ibadah pertama yang diwajibkan Allah serta perintah yang diterima langsung oleh Rasulullah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara. Jadi betapa pentingnya sholat ini bagi kita umat muslim, dan ternyata Bang sudah diteliti banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Begitu kira-kira ya. Dan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 berisi perintah tentang mendirikan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraqi'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Jadi, Mitra GIC tahu bahwa di ayat tersebut Allah memerintahkan umatnya untuk menunaikan sholat secara sempurna dengan melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunah-sunahnya. Begitu Bang, kira-kira nih Bang Dipo. Dan mudah-mudahan ini menambah spiritual kita ya umat Islam di masa pandemi ini, semakin menguatkan sholat kita, juga ibadah kita yang lainnya. Iya. Kita tahu bahwa satu hari itu kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu, totalnya berjumlah 17 rakaat. Setiap satu rakaat salat terdiri dari beberapa gerakan, dan ternyata gerakan sholat tersebut memiliki manfaat tersendiri bagi kesehatan tubuh. Nah, ingin tahu nggak nih Abang nih kira-kira manfaat gerakan sholat? Pengen tahu banget dong. Oke, ya. Nah, kalau gitu kita sharing ya. Jadi nanti saya sharing juga ini sambil kita belajar bersama-sama apa saja sih manfaat gerakan sholat dari mulai awal sampai akhir. Manfaat yang pertama adalah manfaat gerakan takbiratul ihram. Jadi manfaat sholat kita, manfaat gerakan sholat ternyata dimulai sejak gerakan takbiratul ihram Bang Dipo. Mitra GIC ini harus tahu ketika memulai saja sudah dapat manfaat kesehatannya untuk tubuh. Dan ini sudah diteliti oleh beberapa peneliti bahwa kalimat takbir Allahu Akbar bisa melapangkan sistem pernafasan dan mengontrol denyut jantung kita. Mengapa demikian? Karena ternyata pengucapan kalimat takbir dilakukan bersamaan dengan gerakan kedua tangan yang juga menggerakkan tulang rusuk dan tulang bahu kita. Jadi, pada saat takbiratul ihram itu, manfaat dari gerakan tulang rusuk dan gerakan bahu, walau sedikit agak melebarkan rongga dada, ternyata manfaatnya luar biasa. Apa yang terjadi pada tubuh kita, Mitra GIC, ketika kita melakukan gerakan takbiratul ihram tadi, ternyata rongga dada yang melebar ini menyebabkan tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena kita lebarkan rongga dadanya. Akibatnya, positif dari tekanan udara itu mengecil akibat positifnya. Jadi tekanan di dalam rongga dada kita mengecil, sehingga ketika kita menarik nafas, memudahkan udara masuk ke dalam paru-paru kita secara lebih cepat. Jadi oksigen kita akan bertambah, meningkat Mitra GIC. Nah, manfaat gerakan sholat pada saat takbiratul ihram ini memang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan pernafasan tubuh kita. Apalagi yang kita dapatkan selain nafas kita menjadi lebih cepat penyerapannya dan lebih longgar,
ternyata dengan gerakan takbiratul ihram itu, diafragma kita juga akan terlatih. Diafragma itu mitra GIC adalah otot di rongga perut kita yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut, di mana dia senantiasa bergerak ketika kita melakukan pernafasan. Jadi otot diafragmanya itu akan lebih lentur mitra GIC dan terlatih. Pada saat nanti kita sesak ataupun kita mendapat serangan yang memerlukan peningkatan pernafasan, otot-otot pernapasan kita sudah terbiasa terlatih hanya dari gerakan takbiratul ihram. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, hal ini merupakan sinergi positif yang berdampak pada fungsi-fungsi fisiologis tubuh. Gerakan sinergi ini akan juga meningkatkan fungsi otak, fungsi otot, dan bagian tubuh lainnya. Dan ingat Bang Divo dan Mitra GIC, pada saat takbiratul ihram pastikan telapak tangan kita benar-benar menghadap kiblat. Ya, itu adalah manfaat gerakan takbiratul ihram. Baru takbiratul ihram ya, Bu. Betul Masya Allah sekali, Masya Allah ya. Terasa di dada kita akan longgar dan tenang, nafas kita jadi teratur, baru di gerakan awal. Nah, apakah rekan-rekan GIC mau tahu nih Mitra GIC manfaat selanjutnya? Ya, mau. Oke, ya kita berpindah ke manfaat gerakan berdiri dalam sholat. Oke. Ya, Allah perintahkan kita bagi yang sehat untuk melakukan rukun-rukunnya. Salah satunya adalah gerakan berdiri dalam sholat. Maka setelah takbiratul ihram ini, kita berdiri di dalam sholat dengan telapak kaki menjadi tumpuan berat badan kita. Manfaatnya ternyata sangat besar. Berat badan kaki yang menumpu pada telapak kaki kita akan merangsang titik-titik akupunktur pada telapak kaki kita. Karena itu kalau kita melakukannya dengan khusyuk, berdiri dengan baik, maka seluruh tulang-tulang kita akan bergerak menuju kaki kita, menumpu berat badannya pada kaki kita, dan titik-titik akupunkturnya akan terstimulasi merefleksikan segala macam peningkatan sel-sel saraf kita. Nah, apa manfaatnya selain titik-titik ini akan memberikan sinyal-sinyal atau mengaktifkan sinyal-sinyal saraf ke seluruh rongga tubuh sampai ke otak, bahwa kalau kita berdiri dengan tegak, dengan baik, kompaksitas susunan tulang-tulang kita akan menjadi rata atau baik. Jadi kalau betul-betul kita rasakan pada saat kita berdiri itu, kita fokus menapak kaki kita, fokus kepada tumpuan berat badan kita kepada tulang-tulang kita, maka insya Allah tulang-tulang kita akan lebih kompak, lebih berisi, dapat mencegah osteoporosis ke depan bila kita melakukan gerakan berdiri dengan benar. Maka nanti misalnya resiko patah tulang yang mudah pada osteoporosis itu bisa dicegah dengan hanya gerakan berdiri dalam sholat dan berdiri dengan baik. Mitra GIC kalau lagi sholat tentu akan lebih senang kalau tahu manfaat fisiknya di dalam sholat ini. Ya, satu lagi manfaat berdiri ini, ternyata dengan berdiri tegak pada sholat juga akan melatih postur tubuh kita untuk selalu tegak dan lurus. Karena dampak positifnya adalah bentuk dan kondisi tulang kita pada saat kita tegak lurus akan menjadi lebih indah. Gak bungkuk ya Bang ya. Mitra GIC ya? Betul, akan punya postur yang baik, akan punya pernapasan yang baik, tulang-tulang yang bagus. Itu manfaat sholat posisi berdiri.
Bang Dipo dan Ya. Mitra GIC. Ya. Mhm. Nah, setelah berdiri dengan bacaannya, kita akan berpindah kepada gerakan ruku. Ruku. Ya, gerakan sholat yang selanjutnya adalah gerakan ruku. Mhm. Gerakan ruku ini harus secara sempurna dilakukan. Jadi tulang belakangnya itu terlihat relatif lurus, Mitra GIC. Karena apa? Karena pada posisi yang benar atau sempurna, maka posisi kaki pada saat kita ruku dengan kedua lengan menjangga sambil memegang lutut akan menarik tulang belakang kita dari mulai tulang leher sampai tulang ekor, dan kita akan merasakan sensasi tarikan pada tulang punggung, Mitra GIC. Juga kita akan merasakan sensasi tarikan atau stretching pada otot belakang lutut, otot betis, otot paha kita, di mana bila terjadi tarikan atau stretching ini pada otot-otot tersebut, maka aliran darahnya akan lancar. Serabut ototnya yang tadinya kaku-kaku habis duduk kerja akan stretching, akan lentur, dan memperbaiki sel-sel yang ada di seluruh tulang belakang kita sampai ke kaki. Itulah gunanya pada saat ruku. Juga kompresi tulang atau tekanan tulang, ruas-ruas tulang belakang. Kita tahu tulang belakang kita berruas-ruas ya, Mitra GIC. Pada saat kita duduk akan menumpu atau menopang beban kita. Dia akan tertekan terus panjang duduk. Nah, pada saat kita ruku, gerakan lurus sambil kita ruku tadi akan membuat kompresi atau tekanan dari tulang-tulang rusuk kita menjadi berkurang dan akan melonggarkan atau memperbaiki kondisi bantal-bantal tulang kita. Ya, luar biasa ya ruku Sangat kita. luar biasa. Kemudian juga setelah ruku kita melakukan gerakan i'tidal. Betul. Setelah melakukan ruku telah selesai, lakukanlah tumak ninah. Tumak ninah adalah jeda waktu antara selesainya bacaan yang ada pada gerakan sholat tertentu. Pada saat tumak ninah ini, tubuh akan merasa tenang dan mendapat manfaat dari gerakan sholat yang didapat. Oleh karena itu, tumak ninah ini harus ada di setiap gerakan sholat. Kemudian, kita kembali kepada bahasan i'tidal tadi. Ingatlah kembali gerakan takbiratul ihram dan gerakan berdiri pada saat sholat tadi, Mitra GIC. Bahwa kita dari i'tidal ini kita mendapatkan gabungan manfaat dari takbiratul ihram dan manfaat gerakan berdiri pada sholat. Inilah yang menyebabkan kita harus menjalankan posisi i'tidal seperti berdiri sejenak dan gerakan berdiri pada saat gerakan sebelumnya. Manfaatnya sama, melonggarkan aliran pernafasan, menambah kompaksitas tulang, juga meningkatkan kerja diafragma, dan memposisikan badan kita menjadi posisi tegak dan lurus. Itu adalah manfaat gerakan i'tidal. Bagaimana Mitra GIC? Sudah banyak mendapat manfaat ya dari yang kita sebutkan. Oke. Dan kita akan melanjutkan kepada manfaat kelima atau manfaat terakhir, yaitu manfaat Baik, ini sambungan terputus, dokter.
Ya. Posisi kepala kita rata dengan posisi kaki. Posisi sedekat-sedekatnya nih. Selain itu, pada saat melakukan gerakan sujud, posisi otak akan lebih rendah daripada jantung kita. Baik, pada saat posisi sujud, posisi kepala atau otak kita akan lebih rendah dari jantung kita. Apa manfaatnya Mitra GIC? Manfaatnya adalah untuk mempermudah aliran darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju otak kita. Luar biasa ya? Ya. Seharian kepala kita berada di atas dan jantung kita berada di bawah. Tetapi pada saat kita sujud, otak kita mendapat suplai darah yang berisi oksigen sebanyak-banyaknya dari jantung kita. Dan ini akan menimbulkan tarikan di tulang belakang bagian tengah punggung. Nanti betul-betul dirasakan sujud dengan posisi yang benar. Maka akan terasa tarikan di tulang punggung itu akan membuat ruas-ruas tulang belakang menjadi lebih teratur posisinya dan berkurang kompresi atau tekanannya karena peregangan yang kita lakukan. Peregangan tersebut akan membuat otot-otot punggung berelaksasi. Namun manfaat ini baru bisa didapatkan bila sujud kita tidak kita lakukan dengan terburu-buru Mitra GIC. Ya. Jadi kalau kita sholat dengan tenang, dengan khusyuk, Masya Allah, manfaatnya terasa sekali. Oksigen itu sedang mengalir ke otak kita. Sekali lagi, lakukan tumak ninah pada setiap gerakan sholat sebelum melakukan gerakan sholat lainnya, maka semua manfaat gerakan sholat bisa Anda dapatkan secara optimal Mitra GIC. Ya, kita sudah sampai pada gerakan sujud. Nanti akan ada dua lagi, yaitu gerakan duduk di dalam sholat di antara dua rakaat ya, atau di rakaat terakhir, dan juga gerakan salam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melakukan gerakan duduk pada sholat, pada saat sujud tadi, kita tahu bahwa otak kita betul-betul sudah terisi oksigen gitu. Dan kita akan merasa lebih tenang, lebih dekat dengan pencipta kita. Dan setelah gerakan sujud itu, maka berikutnya adalah gerakan duduk. Duduk di dalam sholat dilakukan dengan kaki ditekuk menyebabkan hilangnya denyut nadi dan saturasi oksigen menjadi tidak terdeteksi sejenak. Jadi pada saat jari-jari kita tekuk, jari-jari kaki kita tekuk, maka saat itu kita menghentikan aliran utama ke tungkai kita. Tetapi apa yang terjadi efeknya? Efeknya akan meningkatkan debit aliran darah ke otak dan organ-organ lainnya. Jadi, aliran darah itu melejit tiba-tiba, langsung mengalir ke otak kita karena sempat dihentikan sejenak oleh kaki-kaki kita yang ditekuk itu. Kondisi ini akan mengembangkan juga sirkulasi-sirkulasi di pembuluh darah kaki kita. Jadi akan menambahkan namanya kolateral atau adanya pembuluh-pembuluh darah baru yang akan tumbuh, yang akan ada bila kita melakukan gerakan tersebut. Pembuluh darah baru ini, aliran darah jantung tadi akan meningkatkan metabolisme tubuh kita. Ya. Artinya, ketika kita tadi lelah, metabolismenya akan diperbaiki. Ketika tidak tenang, metabolismenya akan diperbaiki, dan seterusnya. Manfaat gerakan sholat yang satu ini, yaitu duduk ini, Mitra GIC, akan membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis. Luar biasa nggak tuh? Ya,
Mitra GIC harus menyadari ketika habis sholat dengan gerakan duduk yang sempurna, maka pembuluh darah di kaki kita, bagian ujung yang paling terjauh yang harus disentuh oleh darah kita dari jantung, perjalanannya paling jauh, itu pembuluh darahnya akan menjadi elastis. Apa manfaatnya kalau pembuluh darah kita elastis dan tidak kaku? Ternyata akan mencegah penyumbatan arteri dan vena dari tubuh kita. Bukan hanya di kaki, tapi di seluruh pembuluh darah di tubuh kita. Dan yang paling terpenting, langsung secara mekanik, seluruh sendi yang ada di tungkai, di kaki, dan jari jemari akan mendapatkan manfaat kelenturan, jadi aktif, dan jari-jari kita jadi nggak kaku. Gitu ya. Kalau yang belum terbiasa, biasanya di awal duduk di antara dua sujud itu nyeri. Ya. Setelah dilakukan terapi pelan-pelan dan mulai mencoba melakukan yang benar, malah nantinya akan jadi lentur dan aktif karena pembuluh darah di situ sangat baik. Dan kita tiba pada manfaat terakhir, yaitu manfaat gerakan salam. Salam adalah gerakan sholat yang terakhir dilakukan. Gerakan salam dilakukan dengan cara menoleh ke kanan dan ke kiri sambil melihat bahu pada sisi tersebut. Jadi, indikasi gerakan salam yang benar adalah membuat pipi kita bisa dilihat oleh orang yang sedang berada di belakang kita. Mitra GIC. Iya. Coba dirasakan betul gerakan salam yang benar. Mitra GIC boleh mencobanya. Iya, Bang Dipo juga mencoba. Iya, Bang Dipo juga nyoba ya. Jadi, kalau kita lakukan betul, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Jadi bukan hanya asal menoleh aja ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai gitu ya. Tapi lakukan betul dengan gerakan yang bermanfaat untuk leher kita. Apa sih manfaatnya, Mitra GIC? Manfaat gerakan sholat yang satu ini sangat terkait dengan pembuluh darah dan otot bagian leher. Jadi, di dalam leher, saya memberikan informasi bahwa ini merupakan bagian yang vital. Banyak saraf, kelenjar-kelenjar, pembuluh darah, otot-otot leher, dan tulang-tulang leher. Bahkan pusat pernapasan mendekati tulang-tulang leher itu di bagian otak kita. Dan kalau kita lakukan dengan benar, manfaatnya sangat luar biasa. Leher juga yang menjadi penghubung antara otak kita dengan tubuh kita secara bagian besar. Sehingga di akhir sholat ini dijadikan sebuah gerakan penutup yang akan memperlancar gerakan aliran darah di sana. Bahwa ketika kita menarik leher ke kanan, maka otot sternocleidomastoideus, otot trapezius, otot-otot leher lainnya akan terstretching dan menjadi lebih lentur. Di saat itu juga, Mitra GIC, ternyata aliran darahnya menjadi lancar tuh. Ser gitu ya. Jalan tuh aliran darah. Bekuan-bekuan darah, plak-plaknya, yang tadinya ada kolesterol, kaku, itu bisa lentur kalau dilakukan dengan baik. Juga dia menguatkan otot-otot di seluruh leher. Karena dilakukan gerakan yang benar, juga kita khusyuk melakukannya, maka otot-otot dan tulang leher kita akan menjadi lebih kuat. Bagi yang nyeri otot, kalau leher-lehernya sakit awalnya tuh pas sholat, biasanya kalau melakukannya dengan benar tuh Bang Divo, pas kelar sholat, kok sakit lehernya hilang ya, gitu. Iya, banyak pasien saya itu cerita, dok, ternyata pas saya lakukan gerakan sholat yang benar, pas terakhirnya leher saya
Tengkleng jadi enteng tuh dok, katanya gitu. Luar biasa lakukan kalau dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, fokuslah sampai terakhir gerakan sholat. Di salam sekalipun, kita masih mendapatkan manfaat dari gerakan sholat kita. Begitu Mitra GIC, manfaat gerakan sholat bagi tubuh kita dan kesehatan tubuh kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian Bang Amin. Dipo. Iya, baik. Terima kasih Dokter Umi Syarkiyah, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, yang tentunya ini amat sangat penting ya, Bu Dokter ya, mengenai sholat. Ternyata sholat ini bisa menjadi terapi kita gitu ya. Kalau misalnya kita sehat gitu ya, dan sholatnya kita benar, sesuai dengan anjuran Nabi seperti itu, ini juga akan berdampak kepada kesehatan. Karena tentunya Mitra JC, sholat merupakan ibadah yang paling dicintai Allah, bukan hanya sebagai kewajiban bagi seorang muslim, tetapi manfaat gerakan sholat juga berdampak untuk kesehatan fisik dan psikis juga. Baik, dokter, jadi kalau misalnya sebenarnya sholat ini bisa menjadi solusi ya dok ya, kalau misalnya Mitra JC yang saat ini sedang sakit pinggang ataupun sakit di daerah tubuh gitu, bisa menjadi solusi. Dan ini sebenarnya di usia berapa dokter yang paling bermanfaat nih dok? Baik, benar sekali Bang Dipo dan Mitra GIC bahwa gerakan sholat ini dan sholat kita itu benar-benar bisa menjadi solusi kita. Sebenarnya untuk manfaatnya, kalau kita betul-betul melakukan di semua usia Bang. Di semua usia ini akan sangat bermanfaat. Beberapa pasien saya juga bisa saya lakukan terapi sambil melakukan gerakan sholat dan sudah banyak mendapatkan manfaatnya. Dicoba, kemudian dirasakan betul tanpa kita menghilangkan khusyuk kita ya. Tetap kita khusyuk pada gerakan, pada sholat kita, tetapi melakukannya dengan benar. Mitra GIC bisa merasakan bedanya. Baik. Iya. Oke, jadi ini jikalau memang misalnya sholat ini dilaksanakan dengan tumak ninah tadi, kemudian sesuai dengan anjuran Nabi, ini akan berdampak kepada kesehatan. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan, kayak misalnya tidak tumak ninah, maunya cepat, gerakannya dipercepat seperti itu, ini juga tidak ini ya dok ya? Iya, betul. Ya, Manfaat kesehatannya malah berkurang nanti gitu ya dok ya? Betul sekali. Jadi kan segalanya itu kan memang harus sesuai dengan aturan ya, Bang Dipo ya, sesuai dengan tuntunan Rasul kita. Jadi kalau bisa kita lakukan secara khusyuk, gerakan yang benar, semua rukun-rukunnya dikerjakan. Yang paling penting itu pikiran kita juga, Bang Dipo. Ya, pikiran kita juga fokus kepada sholat kita, kepada bacaannya, juga kepada setiap gerakannya, sehingga ada komunikasi antara tubuh kita dengan pikiran kita dan apa yang sedang kita lakukan. Iya. Nah, dokter kalau misalnya itu yang dimaksud itu sholat semua ya dok ya? Sholat wajib dan apalagi sholat tahajud seperti itu. Apalagi kalau mengenai waktu dokter ada nggak dok spesifikasinya dok? Mungkin waktu subuh adalah waktu yang terbaik gitu ketika orang itu menggerakkan seluruh gerakan sholatnya, atau siang atau sore, tidak ada seperti itu dok ya? Iya, Mitra GIC dan Bang Dipo, ternyata badan kita itu memerlukan gerakan tadi di setiap waktu. Jadi ya Allah, kita itu diberikan Allah 5 waktu itu dengan jeda yang Allah Maha tahu ya. Kenapa subuh itu dengan zuhur jaraknya demikian? Itu ternyata mengatur ritme badan kita. Dari tidur berbaring, kemudian kita tahajud, kemudian kita subuh. Ternyata di setiap waktu gerakan-gerakan itu sama manfaatnya. Oke.
Baik. Dokter Umi Syarkiah, alhamdulillah banyak sekali banyak sekali informasi yang Bang Dipo dapatkan begitu ya. Ini tema yang amat sangat jarang juga diangkat di Radio JC. Padahal ini amat sangat penting bagi kesehatan, terutama bagi kita yang tentunya melaksanakan hampir eh, minimal sekali 5 kali ya kewajiban kita untuk menunaikan sholat gitu ya. Dan kita kadang mengabaikan, ternyata ini banyak sekali manfaat yang bisa kita berikan. Mungkin sebagai closing statement, Dokter Umi, mungkin nanti juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Mitra JC yang insya Allah ini akan kita skip dulu untuk pertanyaannya. Nanti insya Allah kita akan jawab di lain kesempatan begitu, atau nanti kita jawab di kolom komentar Facebook di RSCJ Sukapura. Nah, closing statement, apa pesan-pesan yang bisa kita tangkap hari ini dokter mengenai tema yang amat begitu penting berkaitan dengan gerakan sholat dengan hubungannya dengan kesehatan. Kami persilakan Dokter Umi Syarkiah. Baik Bang Dipo, Mitra GIC yang dirahmati Allah dan sangat saya banggakan, kita tahu bahwa sholat ini adalah ibadah utama kita, tiang agama kita. Dan kita menjadi kuat karena ibadah kita ini. Agama kita menjadi kuat karena ibadah kita ini. Dan kita juga tahu bahwa banyak sekali manfaat gerakan-gerakan sholat kita bagi kesehatan kita. Karena kita sudah tahu manfaatnya, maka dari itu lakukanlah sholat kita dengan khusyuk dan gerakan yang benar. Sehingga dengan melakukan itu, kita akan mendapatkan banyak manfaatnya, bukan hanya dari aspek spiritual, tetapi juga aspek fisik bagi kesehatan tubuh kita. Mudah-mudahan dengan hati atau spiritual kita yang yakin, kemudian kita juga berserah kepada Allah, juga kita yakin bahwa gerakan-gerakan kita mendapat manfaat untuk tubuh kita, maka Bapak Ibu Mitra GIC semuanya bisa mendapatkan manfaat lebih dan bisa menjadi umat Islam yang bisa menegakkan agama terus-menerus. Nasrullah wa fatun qorib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Umi Syarkiah, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi MKM, yang tentunya sudah banyak sekali membahas mengenai gerakan sholat dari takbiratul ikhram sampai salam, sudah dikupas tuntas, dan nampaknya ini juga menjadi satu pedoman buat kita, terutama untuk semua kalangan, baik itu usia remaja, yang tentunya sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat sampai tua gitu ya, sampai orang tua. Dan ini penting banget ya, karena selama ini kita sholat asal sholat aja, padahal ternyata dengan kita melaksanakan sholat dengan baik dan benar, itu akan memberikan dampak positif bagi kesehatan ya. Jadi tetap optimis ya dok ya, tetap semangat, dan Bang Dipo juga ingin ucapkan selamat Milad Muhammadiyah juga ya, yang ke-108. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Umi Syarkiah sudah mampir ke Radio JC walaupun lewat Zoom. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat segera selesai, dan mudah-mudahan ini juga menjadi satu pelajaran penting buat kita semua. Bang Dipo hari ini banyak banget mendapatkan manfaat, dan Mitra JC saya kira, Bang Dipo kira sudah banyak banget ini yang sudah didapatkan hari ini. Baik, terima kasih Dokter Umi. Terima kasih Bang Dipo. Iya. Terima kasih Mitra JC. Iya. Terus ya. Iya, jangan lupa Mitra JC untuk selalu subscribe, like, dan komen untuk channel YouTube RSCJ Sukapura, dan jangan lupa juga untuk invite Facebooknya. Dan untuk informasi lebih lanjut, Mitra JC bisa langsung ke Jalan Tipar Cakung nomor 5 Sukapura, Jakarta Utara. Di situ informasi lebih lanjutnya nanti akan disampaikan di bagian ataupun pusat informasi ya. Saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.